kali ini kita akan belajar yaitu tentang kalimat verbal. Yaitu apa kalimat verbal? Yaitu kalimat yang ada kata kerjanya. Contoh dari kata kerja yaitu kerja, lari, makan, mendorong, memukul, dan sebagainya. Kata kerja intinya yaitu kata yang kita ucapkan dan kita bisa bergerak. Nah, itu biasanya dinamakan kata kerja. Oke, sebelum ke slide selanjutnya, tolong apa yang saya ucapkan ini ditulis setiap slide, nanti ditulis di buku tulis karena slide ini sudah saya ringkas dengan seringkas-ringkasnya. Oke ya, jadi nanti silahkan ditulis di buku catatan masing-masing. Dan yang pertama yaitu cara menyusun kalimat verbal. Sebelum kita menyusun kalimat verbal terlebih dahulu, kita harus mengetahui tentang peranan atau kata ganti. They, mereka, we, kita, I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, kata benda, and o, nama orang. Ini biasanya berada di subjek. Jadi ini biasanya terletak pada subjek. Dan gini juga harus apa? Ketika positif verb 1, ini saya singkat F1 atau V1, yaitu tidak ada S atau ES-nya. Ketika kalimat itu negatif, maka ada tambahan do dan diikuti oleh not. Ketika kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya, do berada di depan. Dan untuk subjek he, she, it, nama orang, ketika kalimat itu positif, maka verb satunya ada tambahan S atau ES. Ketika kalimat negatif ada does diikuti dengan not. Ketika kalimat interrogatif, does-nya ada di depan. Ini kalian harus tahu, jadi nanti harus hafal. Oke, sekarang cara membuat kalimat positif pada kalimat verbal. Rumusnya yaitu subjek, verb 1, objek. Dilihat di sini. Contohnya adalah saya menanam sebatang pohon. Saya menanam sebatang pohon. Subjeknya adalah saya. Bahasa Inggrisnya I. Verb satunya adalah menanam. Bahasa Inggrisnya plant. Objeknya adalah sebatang pohon. A tree, sebatang, pohon tree. Kenapa plant ini tidak ada S-nya? Ya, kita lihat sini peraturannya. Peraturannya ketika kalimat itu positif, maka verb satunya tidak ada S atau ES-nya. Paham? Sekarang untuk contoh yang kedua. Dewi menanam sebatang pohon. Oke ya, sama-sama menanam, cuma beda subjeknya. Yang di atas adalah A, yang di bawah Dewi. Kita lihat rumusnya. Subjeknya apa? Subjeknya Dewi. Ditulis Dewi. Verbnya atau kata kerjanya adalah menanam. Plants. Kenapa kok ada S-nya? Kita ke peraturan yang ini. NO, nama orang. Ketika kalimat positif, maka kata kerjanya ada tambahan S atau ES. Sebatang pohon, a tree. Dewi menanam sebatang pohon, berarti Dewi plants a tree. Oke. Untuk selanjutnya, cara membuat kalimat negatif. Ya, rumusnya subjek do atau does plus not plus verb 1 plus objek. Misal, saya tidak menanam sebatang pohon. Kita masukkan rumusnya. Subjeknya apa? Saya. Saya bahasa Inggrisnya I. Terus kemudian untuk peraturannya ketika kalimat negatif, maka ada do dan diikuti oleh not. Oke. Berarti langsung saja saya berpasangan dengan do. Tidak, bahasa Inggrisnya not. Menanam plant. Sebatang pohon tree. Saya tidak menanam sebatang pohon. I do not plant a tree. Kenapa di sini ada do ada not? Ya karena rumusnya seperti itu. Kenapa di sini ada do? Ya karena pasangannya I. Jadi untuk pasangannya they, we, I, you ini nanti kan pakainya do. Ini. Nah. Ya, paham ya sampai sini? Sekarang contoh yang kedua. Dewi tidak menanam sebatang pohon. Kita masukkan ke dalam rumus. Subjeknya apa? Dewi. Tulis saja Dewi. Terus ketika di sini peraturannya ketika kalimat negatif ada does-nya dan diikuti oleh not. Oke, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Dewi kan berpasangan dengan does, tidak not. Menanam plant sebatang pohon tree.
Pertanyaannya, kenapa di sini tidak ada S-nya? Kan tadi ada S-nya ketika positif. Ya, karena sudah ada das. Ketika ada das, maka kata kerja ini tidak ada tambahan S atau ES karena sudah ada das. Tetapi ketika tidak ada das, untuk subjek he, she, it, nama orang, ini nanti ada S-nya kata kerjanya. Di sini tidak ada S-nya, Pak, karena sudah ada das. Sekarang yang terakhir, cara membuat kalimat interrogatif. Ya, untuk kalimat interrogatif rumusnya adalah do atau does ini di depan, kemudian subjek, kemudian verb 1, kemudian objek. Jangan lupa ada tanda tanyanya. Misal, apakah Siska menanam sebatang pohon? Ini sebenarnya ada tanda tanyanya, cuma ini ada ini jadi tidak bisa ditulis. Apakah Siska menanam sebatang pohon? Cara yang mengerjakan pertama, jangan dikerjakan yang das atau do-nya, tetapi dilihat subjeknya. Jadi bahasa Inggris itu yang kita lihat adalah subjeknya terlebih dahulu. Siska ini termasuk apa? Siska ini termasuk nama orang kan? Jadi kalau nama orang ditulis dulu. Siska, bahasa Inggrisnya Siska. Siska ini termasuk apa di sini? Termasuk nama orang. Berarti kalau nama orang berarti ketika kalimat interrogatif dasnya ada di depan, langsung Siska berpasangan dengan das, menanam plants, batang pohon tree, tanda tanya. Kenapa di sini plants tidak ada S-nya? Karena sudah ada das. Ketika ada das, maka plant ini tidak ada S-nya. Oke. Untuk yang selanjutnya, apakah Dewi menanam sebatang pohon? Jadi subjeknya apa? Dewi. Berarti Dewi diturunkan. Di sini subjek, turunkan, ditulis dulu. Apakah? Sorry, ada not-nya. Ini adalah kesalahan. Ya, kesalahan dari does. Does Dewi plant a tree? Ini yang salah adalah yang mana? Ketika nanti ada soal yang salah. Apakah Dewi menanam sebatang pohon? Does not Dewi plant a tree? Yang salah kira-kira yang mana? Yaitu yang ini, karena ada not-nya. Jadi soal pengecoh itu seperti ini. Ini adalah contoh soal pengecoh. Ya, does not Dewi plant a tree? Ini sebenarnya salah. Jadi susunan seperti ini biasanya untuk mengecoh. Ya, ini saya kasih contoh satu soal untuk mengecoh. Jadi kalau nanti ada soal mengecoh, ini yang disalahkan yang mana di antara yang ini? Ini sebenarnya benar, cuma di sini yang salah adalah yang ini. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, tolong dicatat semuanya dan komen di kolom komentar. Anda putar berapa kali baru paham? 1 kali langsung paham, 2 kali baru paham, 3 kali baru paham, atau selanjutnya. Oke, thank you very much. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk ditulis di buku catatan.